Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Mereka tidak langsung kembali ke lembah api berkobar setelah pertempuran di kota Barbar Selatan. Sebaliknya, mereka tinggal di kota itu untuk sementara. Bagaimanapun, mereka harus mempertimbangkan fakta bahwa banyak tetua mereka terluka dan fakta bahwa orang-orang dari kedua sekte baru saja pergi. Mereka dapat kembali kapan saja untuk melancarkan serangan diam-diam. Jadi lebih baik tinggal selama beberapa hari. Setelah membantu dokter peri kecil dan Beihua, kelompok itu dipimpin oleh leluhur Ventian dan dikawal oleh sekelompok ahli dari lembah api berkobar. Mereka tiba di aula besar di dalam kota dengan cara yang luar biasa. Semua orang duduk dan seorang pelayan wanita segera menyajikan teh untuk mereka. Setelah itu, wajah leluhur Ventian penuh dengan senyuman saat dia mengalihkan pandangannya ke Shoyen. Hehehe, bocah kecil, sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tapi kau sudah menjadi raja asal bintang 8. Kau benar-benar mengejutkanku. Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa tetua yang sedang minum teh di aula besar langsung menjadi lesu. Bahkan ada beberapa yang tidak dapat menahan keterkejutan di hati mereka dan menyemburkan teh yang sudah masuk ke mulut mereka. Segera setelah itu, semua tatapan di aula tertuju pada tubuh Shoyen secara serempak. Meskipun mereka juga seorang raja asal, aura di tubuh Shoyen masih samar-samar. Selain leluhur Ventian dan beberapa tetua tingkat atas, tidak ada yang bisa melihat kultivasi Shoyen yang sebenarnya. Keterkejutan di hati semua orang telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan setelah Lord Ventian berbicara. Mereka ingat dengan jelas bahwa Shoyen baru saja mencapai pengembalian asal tahap menengah 3 tahun lalu setelah memasuki lembah api berkobar. Kecepatannya telah mengejutkan banyak tetua. Namun sekarang, setelah 3 tahun, kultivasi Shoyen telah melampaui banyak ahli yang hadir. Bahkan Xuanhua yang telah mengkonsumsi esensi susu inti hanya seorang raja asal bintang 7. Menjadi raja asal bintang 7 dalam 3 tahun adalah kecepatan kultivasi yang dibanggakan Xuanhua di depan banyak teman lamanya. Tetapi sekarang mereka telah benar-benar melihat apa yang disebut monster. Hanya dalam waktu 3 tahun, Shoyen telah berubah dari tahap pengembalian asal menengah menjadi raja asal bintang 8. Jika ia terus tumbuh dengan kecepatan ini dalam beberapa dekade lagi, bukankah ia akan... Banyak orang buru-buru menghentikan pikiran menakut mereka saat mereka memikirkan hal itu. Jika memang begitu, Shoyen terlalu menakutkan. Anak ini, apa saja yang telah dialaminya dalam 3 tahun terakhir? Shoyen tak kuasa menahan wajahnya yang memerah saat melihat semua orang yang hadir bereaksi kaget padanya. Ia buru-buru menggenggam tangannya ke arah leluhur Ventian dan tersenyum canggung. Aku hanya beruntung. Ketika kata-kata itu diucapkan, banyak ahli yang hadir memuntahkan darah di hati mereka. Bisa-bisanya, dia mengatakan bahwa itu hanya kebetulan. Jika dia serius, bukankah dia akan menjadi kaisar asal? Beberapa tetua lembah api berkobar tanpa sadar melotot tajam ke arah Shoyen ketika mereka memikirkan hal ini. Di sisi lain, leluhur Ventian tersenyum tipis. Yang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia jelas menyadari bahwa Shoyen tentu saja telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan peningkatan yang begitu besar selama 3 tahun ini. Alasannya tentu saja adalah api surgawi. Meskipun sebagian besar orang yang hadir telah menyaksikan kekuatan Shoyen yang mengerikan, mereka lupa bahwa Shoyen baru bisa mendapatkan kekuatannya saat ini setelah melalui banyak kesulitan dengan mempertaruhkan nyawanya. Setelah itu, semua orang mulai membahas pertempuran baru-baru ini yang terjadi di tempat lain. Shoyen tidak bisa menahan cemberut ketika dia mengetahui bahwa kedua sekte itu benar-benar telah menyebarkan api perang ke timur selatan ekstrim. Dia ingat bahwa Luo Jin telah memberitahunya bahwa timur selatan ekstrim adalah wilayah Pavilion Union. Secara relatif, wilayah itu adalah tempat yang damai. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari kedua sekte akan begitu berani menyebarkan api perang di sana. Setelah serangkaian diskusi dan laporan, orang-orang lainnya pergi satu demi satu. Hanya Shoyen dan leluhur Ventian yang tersisa di aula. Shoyen, aku yang tua ini perlu berterima kasih padamu karena telah membantu dalam pertempuran hari ini, ucap leluhur Ventian. Jantungnya masih berdebar-debar ketika dia mengingat situasi pertempuran di luar kota Barbar Selatan hari ini. Jika Shoyen tidak bergegas kembali pada saat kritis dan melukai sejumlah raja asal, kemungkinan lembah api berkobarnya akan mengalami cedera serius. Untungnya, semua itu tidak terjadi. Senior adalah teman lama leluhurku, jadi junior seharusnya mengambil tindakan. Selain itu,
Aku juga seorang tetua kehormatan lembah api berkobar. Ngomong-ngomong, aku juga bagian dari lembah api berkobar. Senior tidak perlu bersikap sopan. Mendengar hal itu, Fantian tertawa terbahak-bahak. Kemudian, ia tersadar dan bertanya dengan bingung. Di mana Xiaoshuan? Bukankah orang itu pergi bersamamu? Mengapa hanya kau yang kembali? Baru saat Xiaoshuan disebut, ekspresi wajah Xiaoyan berubah. Kemudian, ia pun menceritakan secara garis besar apa yang terjadi dalam perjalanan ke hutan mapel api bersama Xiaoshuan. Saat Song Tian mengetahui bahwa orang yang membawa Xiaoshuan pergi sebenarnya adalah Xiao Mingyuan, ekspresi wajahnya pun berubah. Baru saat itulah ia memberitahu Xiaoyan bahwa alasan Xiao Mingyuan dapat menemukan mereka saat itu adalah karena Xiao Mingyuan pernah datang ke lembah api berkobar. Setelah Fantian merasakan bahwa Xiao Mingyuan tidak memiliki niat jahat, ia pun memberitahu Xiaoyan tentang keberadaan Xiaoyan dan Xiaoshuan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa hal itu justru akan menyebabkan Xiaoshuan dibawa pergi. Untungnya, selama Xiaoshuan baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak lama kemudian, Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan aula. Baru setelah pergi, dia menoleh dan melihat sosok Lian Er. Wajah Xiaoyan langsung menampakkan senyum hangat saat melihat Lian Er. Dalam hatinya, dia tahu bahwa racun di dalam tubuh Lian Er sudah terkendali. Gadis ini, di sisi lain, awalnya terkejut saat pertama kali melihat Xiaoyan. Tak lama kemudian, dia langsung memeluk Xiaoyan di depan mata Xiaoyan yang agak terkejut. Mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi gadis kecil itu tidak melupakan Xiaoyan. Kesan dan perasaan yang dia miliki terhadap Xiaoyan di lubuk hatinya semakin dalam. Setelah sekian lama, barulah Lian Er melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan. Melihat orang yang bahkan lebih cantik dari sebelumnya, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Gadis itu baru saja tumbuh dewasa, tetapi dia sudah sangat cantik. Di masa depan, dia pasti akan menjadi wanita yang sangat cantik. Setelah itu, Xiaoyan tiba di sebuah halaman di bawah pimpinan Lian Er. Di halaman, Li Bingrui sedang menyeruput teh di depan meja batu dengan bosan. Di seberangnya ada Bai Hua. Meskipun dia belum pulih dari luka-lukanya, dia masih terlihat santai. Dia tahu bahwa wanita di depannya tidak mudah dihadapi. Jadi meskipun dia terluka, dia tetap menemaninya dengan senyuman. Baru ketika melihat Xiaoyan kembali, dia berdiri dengan susah payah. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat Bai Hua berdiri. Bai Hua jelas terluka, tetapi bagaimana dia tidak beristirahat? Namun, saat Xiaoyan hendak melangkah maju dan mengatakan sesuatu, dia melihat tatapan Bai Hua. Tatapan waspada Bai Hua tidak pernah beralih dari Li Bingrui. Dia tidak tahu apa tujuan wanita ini, jadi dia tidak berani ceroboh. Melihat hal ini, Xiaoyan langsung mengerti. Dia melangkah maju beberapa langkah dan membantu Bai Hua masuk ke dalam rumah sambil tersenyum. Baru kemudian dia memberitahu Bai Hua tentang hubungan antara wanita ini dan dirinya. Ketika Bai Hua mendengar bahwa Li Bingrui sebenarnya adalah murid Ye Honglian, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah pucatnya. Dia melirik Li Bingrui di luar pintu, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir sedang menatap dingin ke arah mereka berdua. Tak lama kemudian, Xiaoyan melihat dokter peri kecil. Karena pertarungan sebelumnya, dokter peri kecil masih tak sadarkan diri. Setelah Xiaoyan memeriksa kondisinya, ia memastikan bahwa dokter peri kecil tidak terluka parah. Ia hanya terlalu lelah dan akan segera pulih. Setelah menyerahkan dokter peri kecil dan Bai Hua kepada Lian Er, Xiaoyan meninggalkan ruangan. Begitu ia menutup pintu dan berbalik, ia kebetulan bertemu dengan tatapan mata Li Bingrui yang sangat dingin. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu hanya karena kau memiliki kata-kata guruku. Begitu kultivasiku cukup, aku akan membunuhmu sendiri. Mengabaikan tatapan mata Li Bingrui yang sangat dingin, Xiaoyan perlahan melangkah maju dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Mendengar perkataannya, dia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu membunuhku." 2 hari kemudian, kelompok Xiaoyan dan orang-orang dari lembah api berkobar kembali ke lembah api berkobar. Pada hari-hari berikutnya, ketegangan antara lembah api berkobar dan kedua sekte berkurang banyak. Setelah pertempuran ini, kedua belah pihak tampaknya telah menahan diri dan tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, mereka mempertahankan wilayah mereka sendiri dan terus-menerus waspada. Di tengah keheningan aneh ini, berita tentang nama Xiaoyan menyebar ke seluruh wilayah selatan dengan kecepatan bagaikan kilat. Setelah pertempuran di kota Barbar Selatan, kedua sekte itu dikalahkan. Nama Xiaoyan bergema di seluruh selatan ekstrim. Dengan kekuatan satu orang yang memaksa dua sekte untuk mundur, segala macam rumor tersebar di mana-mana. Hal ini juga secara tak sementara memperdalam kebencian orang-orang dari kedua sekte itu terhadap Xiaoyan. Hari-hari di lembah api berkobar dapat dianggap damai. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dalam situasi seperti ini, semua eselon atas melakukan yang terbaik untuk bersiap.
Mereka jelas tahu bahwa setelah keheningan di depan mereka, arus bawah di permukaan air akan meletus dalam kemarahan. Pada saat itu, saatnya bagi selatan ekstrem untuk benar-benar berubah. Pada saat itu, lembah api berkobar dan kedua sekte akan memulai perang. Begitu perang dimulai, akan lebih sulit untuk menentukan naik turunnya kedua sekte. Di aula, leluhur Vantian duduk di kursi utama. Selain berbagai tetua lembah api berkobar, ada juga banyak ahli dari berbagai tempat yang kemudian bergabung dengan lembah api berkobar. Shoyan juga ada di aula. Dia duduk di samping tetua agung Li Chengsu. Biasanya, mereka yang duduk di posisi seperti itu adalah tamu penting sekte. Namun, saat ini, tidak ada yang merasakan sesuatu yang aneh saat Shoyan duduk di sana. Mereka bahkan merasa itu wajar saja. Kemarin, kami menerima berita bahwa kedua sekte sedang mengatur ulang para ahli di dalam sekte. Mereka tampaknya berencana untuk mencari kesempatan untuk kembali bangkit. Jika mereka keluar dengan kekuatan penuh di lain waktu, aku khawatir itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Mereka ingin menghancurkan lembah api berkobarku dalam satu gerakan. Tetua Li Chengsu mengerutkan alisnya erat-erat. Setelah menyaksikan semua informasi yang telah diperolehnya, dia mengulang isi yang paling penting. Biarkan saja mereka datang. Saat ini, lembah api berkobar itu memiliki Panatua Shoyan. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, mereka akan musnah sepenuhnya. Benar sekali, selama Panatua Shoyan ada di sini, raja asal manapun hanyalah hiasan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tawa dingin terdengar dari dalam aula besar. Setelah pertempuran di kota Barbar Selatan, ketenaran Shoyan telah menyebar ke seluruh lembah api berkobar. Dia tak terkalahkan di bawah kaisar asal dan diperlukan oleh banyak orang sebagai alat tawar-menawar untuk pertempuran berikutnya. Seolah-olah selama Shoyan di sini, para ahli yang disebut raja asal itu tidak akan lagi menjadi ancaman. Keyakinan adalah hal yang baik. Namun, melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melangkah cukup jauh. Sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai, tidak seorang pun dapat dengan mudah bersantai. Di kursi utama, leluhur Vantian mengucapkan sebuah kalimat dengan acuh tak acuh. Setelah itu, ia mulai mengatur persiapan untuk pertempuran yang akan datang di lembah api berkobar. Setelah orang-orang lainnya meninggalkan aula besar, ia menghela nafas dalam-dalam. Alisnya berkerut erat saat ia melihat Shoyan dan Li Chengsu di bawah. Ia menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, "Orang tua ini tidak terlalu khawatir tentang hal lain. Namun, kuncinya adalah aula hantu." Ketika dua kata aula hantu diucapkan, suasana di aula tiba-tiba menjadi jauh lebih tegang. Shoyan dan Li Chengsu juga merutkan kening dengan erat saat ekspresi serius muncul di wajah mereka. Sebelumnya, agar tidak menimbulkan kepanikan, leluhur Vantian tidak mengatakan apa-apa. Namun, saat ini, menghadapi Shoyan dan Li Chengsu, tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang dipahami semua orang di dalam hati mereka. Tentu saja, tidak perlu banyak bicara tentang kekuatan aula hantu. Sebagai faksi besar dan aneh yang membuat orang gemetar ketakutan di benua ini, tidak ada seorang pun yang tidak akan panik dan takut karenanya. Namun, masalah sebenarnya yang dihadapi Shoyan dan yang lainnya saat ini justru adalah kelompok orang itu. Mereka sudah lama tahu tentang kontak antara sekte boneka surgawi dan aula hantu. Meskipun mereka tidak melihat sosok aula hantu selama pertempuran besar antara kedua sekte dalam 3 tahun terakhir. Sekarang, pertempuran semakin dekat. Begitu aula hantu berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan antara lembah api berkobar dan dua sekte lainnya, semuanya akan sulit dikatakan. Dengan kondisi lembah api berkobar saat ini, sekalipun mereka mempertaruhkan segalanya, mereka pasti bukan tandingan ketiga faksi tersebut. Dalam hal kekuatan bertarung, lembah api berkobar saat ini sudah tidak mampu menghasilkan ahli di atas tingkat raja asal. Kenapa kita tidak meminta Shoyan untuk meminta Pavilion Union untuk mengambil tindakan? Bukankah Master Pavilion itu temanmu? Jika sebelum Panatua Li Chengsu selesai berbicara, Shoyan tiba-tiba mendesah dan memotongnya. Tidak ada cara lain, aku sudah menyampaikan masalah ini kepadanya sebelumnya, dan dia juga telah menyatakan bahwa Pavilion Union tidak dapat berpartisipasi dalam pertikaian antara faksi-faksi di provinsi manapun. Oleh karena itu, metode ini tidak akan berhasil. Li Chengsu awalnya ingin menaruh harapannya pada Pavilion Union, namun ketika Shoyan mengucapkan kata-kata ini, dia hanya bisa menghilangkan pikiran itu di lubuk hatinya. Namun, tepat ketika leluhur Vantian dan tetua agung Li Chengsu merasa tidak berdaya dan bingung, mata Shoyan tiba-tiba berbinar. Meskipun metode yang disarankan Li Chengsu tidak akan berhasil, kata-katanya secara kebetulan telah mengingatkannya. Meskipun Pavilion Union tidak dapat berpartisipasi dalam perselisihan antar provinsi, tapi mungkin aku masih punya cara. Saat kata-kata itu diucapkan, tatapan kedua orang di aula itu langsung tertuju pada Shoyan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah mereka telah selamat dari malapetaka. Hari berikutnya, setelah memberi instruksi kepada dokter peri kecil dan yang lainnya,
Shoyan meninggalkan lembah api berkobar sendirian dan dengan cepat terbang menuju arah barat laut. Li Bingrui ingin mengikutinya tetapi dihentikan oleh Lian Er. Setelah berinteraksi satu sama lain selama beberapa hari, yang mengejutkan adalah bahwa Li Bingrui memiliki perasaan lembut terhadap gadis ini. Ketika mereka berdua berinteraksi, mereka benar-benar dapat melihat senyum langka di wajah dingin Li Bingrui. Dibandingkan dengan masa lalu, Shoyan bergegas ke perbatasan barat daya jauh lebih cepat kali ini. Dalam beberapa hari yang singkat, sosok Shoyan telah muncul di kota Liuchang yang telah mereka lewati dalam perjalanan mereka ke selatan ekstrim. Setelah berbicara dengan lelaki tua klan Liu untuk sementara waktu, ia terus bergegas menuju perbatasan barat daya. Kali ini, tujuan Shoyan adalah kota liar kuno. Melihat sosok Shoyan yang pergi, mata tua Liu yang kerik itu dipenuhi penyesalan yang tak dapat dijelaskan. Saat itu, dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk berteman dengan Shoyan. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu 3 tahun yang singkat, Shoyan benar-benar telah tumbuh ke tingkat seperti itu, dan bahkan menjalin hubungan dengan faksi yang dulunya terkuat di selatan ekstrim, lembah api berkobar. Itu benar, itu di masa lalu. Lembah api berkobar saat ini di bawah tekanan gabungan dari 2 sekte besar, tidak lagi sekuat sebelumnya. Itu telah jatuh dari posisinya sebagai penguasa selatan ekstrim. Namun, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Selain itu, kedua sekte dan lembah api berkobar belum bertarung dan semuanya masih belum diketahui. Oleh karena itu, belum terlambat untuk memilih pihak sekarang. Changseng, tampaknya sudah saatnya klan Liu membuat pilihan. Setelah Shoyan meninggalkan kota Liuchang, dalam beberapa jam saja, kota kuno yang dulunya dikenal itu kembali muncul di hadapannya. Kota liar kuno, akhirnya aku sampai. Sesampainya di luar kota kuno, wajah yang dulunya familiar tanpa sengaja muncul di benak Shoyan. Sekarang, setelah dipikir-pikir, dia merasa bahwa semuanya tetap sama tetapi orang-orang telah berubah. Sesaat kemudian, sosok Shoyan sudah berdiri di luar guild alkemis. Meskipun dia belum masuk, Shoyan sudah jelas mendeteksi ada aura yang sangat familiar dengan kekuatan spiritualnya luar biasa saat ini. Itu adalah aura Guli dan Jilin. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, kultivasi kedua orang ini telah mencapai alam transformasi asal. Di perbatasan barat daya, mereka dapat dianggap sangat kuat. Tentu saja, mereka juga telah meningkatkan keterampilan alkimia mereka yang sangat mereka banggakan. Sekarang, kedua orang ini tampaknya telah menjadi alkemis tingkat keempat. Tidak ada perselisihan di kota. Selama bertahun-tahun, asosiasi alkemis telah terorganisasi dengan baik. Pada saat ini, Shoyan melakukan penjelajahan sederhana. Ada 2 alkemis tingkat 4 di asosiasi dan ada beberapa alkemis tingkat 3. Dapat dikatakan bahwa asosiasi alkemis saat ini lebih makmur daripada masa lalu. Pada saat yang sama, Guli dan Jilin di dalam guild juga merasakan aura aneh. Tentu saja, jika Shoyan sengaja menyembunyikannya, mereka tidak akan merasakannya. Bolehkah aku tahu senior mana yang telah hadir di persekutuan alkemisku? Kuharap senior dapat memaafkanku karena terlambat menyambutmu. Tak lama kemudian, beberapa sosok manusia berturut-turut muncul di hadapan Shoyan di jalan di luar perkumpulan alkemis. Wajah mereka tampak penuh hormat saat mereka membungkuk dan menyapa orang di depan mereka. Pemandangan ini juga membuat semua orang yang lewat di jalan melirik mereka. Beberapa orang yang muncul di jalan saat ini, semuanya adalah orang-orang yang jarang terlihat di perkumpulan alkemis. Tidak disangka bahwa mereka benar-benar muncul bersama dan bahkan menunjukkan sikap yang begitu rendah hati. Hal ini membuat tatapan semua orang tertuju pada pemuda berjubah hitam yang berdiri di depan mereka. Hahaha, kedua ketua, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabar kalian? Suara tawa yang entah kenapa terdengar familiar, terdengar di telinga Guli dan Jilin. Suara itu membuat mereka berdua terkejut. Namun, tak lama kemudian, sosok yang tak terlupakan diam-diam muncul di kedalaman pikiran mereka. Pada saat yang sama, tubuh kedua ketua itu tanpa sadar bergetar saat mereka perlahan mengangkat kepala. Setelah itu, wajah yang familiar perlahan menyatu dengan sosok yang muncul di pikiran mereka saat ini. Kamu, Shoyan, Ketua Guli, apakah semuanya baik-baik saja selama bertahun-tahun ini? Shoyan tersenyum hangat. Ia melangkah maju 2 langkah dan melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Beberapa orang di depannya disokong oleh kekuatan yang tak terlihat. Seketika, ekspresi di mata beberapa orang yang hadir berubah. Hahaha, bagus, semuanya bagus. Sebaliknya, sejak kau pergi, kau tak pernah kembali mengunjungi kami. Kupikir kau sudah melupakan kami, 2 tulang belulang tua. Melihat orang di depan mereka sebenarnya adalah Shoyan. Kedua lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Saat mereka berbicara, emosi mereka menjadi lebih bersemangat. Kedua alkemis di belakang mereka menatap Shoyan muda di depan mereka.
dan tidak dapat menahan rasa terkejut di hati mereka. Mereka sering mendengar kedua ketua menyebutkan bahwa Xiaoyan yang namanya sekarang mengguncang wilayah selatan pernah menjadi kepala alkemis dari asosiasi alkemis mereka. Mereka tidak mempercayainya, tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka tidak dapat menahan sedikit pun keraguan. Mendengar perkataan dua orang di depannya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum malu. Sejujurnya, sejak dia kembali ke wilayah selatan, dia terus-menerus diganggu oleh berbagai hal dan sangat sulit baginya untuk menemukan waktu. Dan jika dia kembali ke kota liar kuno, itu tetap saja karena pertempuran antara lembah api berkobar dan kedua sekte. Ini ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh Xiaoyan. Setelah kedua belah pihak berbincang sebentar, kedua tetua itu awalnya ingin mengundang Xiaoyan ke perkumpulan untuk berdiskusi lebih rinci. Tetapi pada akhirnya, mereka tetap ditolak oleh Xiaoyan. Ketika mereka melihat ekspresi tak berdaya di wajah Xiaoyan, mereka berdua hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun, mereka telah mendengar banyak tentang lembah api berkobar. Mereka tidak berada dalam situasi itu, jadi wajar saja jika mereka sulit memahami makna di baliknya. Setelah berpamitan dengan kedua tetua, Xiaoyan pergi ke Pavilion Union untuk menemui tetua Swan. Setelah bernostalgia sebentar, Xiaoyan tiba di tujuan akhir perjalanannya ke kota kuno halaman kecil di selatan kota. Ini adalah tempat di mana Luo Ao tinggal sementara. Meskipun Luo Ao sekarang telah kembali ke wilayah tengah, masih ada beberapa orang yang tinggal di sini, atau lebih tepatnya di dunia lain. Suku Roh Ginseng, atau yang disebut suku spiritual. Meskipun Luo Ao telah pergi, dia tidak dapat membawa mereka bersamanya. Suku Roh Ginseng telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan tidak akan mudah kembali ke wilayah tengah. Mengandalkan tablet giok di tangannya, Xiaoyan sekali lagi membuka pintu masuk ke dunia Roh Ginseng. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan melangkah masuk di dunia yang luas. Ketika ruang tertentu tiba-tiba terdistorsi, King Mu yang berada di kedalaman hutan pegunungan langsung merasakan perubahan tersebut. Sebelum Luo Ao pergi, dia sudah memberitahunya dengan jelas tentang perkiraan waktu dia akan kembali. Namun, sekarang masih terlalu dini. Terlebih lagi, aura itu bukan milik Luo Ao yang dia kenal. Mungkinkah serangan musuh? Selain Luo Ao yang memiliki tablet giok khusus yang memungkinkannya memasuki dunia Roh Ginseng, tidak ada orang lain yang dapat memasuki dunia Roh Ginseng dengan mudah. Selain itu, satu-satunya cara lain adalah dengan memaksa masuk. Ini berarti bahwa seorang ahli dari dunia luar telah menemukan lokasi suku Roh Ginseng dan berencana untuk menyerbu. Jantung King Mu bergetar dan ekspresinya berubah drastis. Dia segera mengirimkan sinyal. Tak lama kemudian, beberapa sinar cahaya melesat ke langit dari kedalaman dunia Roh Ginseng. Setelah menghitungnya, ada 32 pilar cahaya yang berdiri di antara langit dan bumi. Itu adalah 32 penjaga spiritual suku Roh Ginseng. Namun, ketika King Mu dan 32 penjaga spiritual berdiri di pintu masuk, tempat fluktuasi energi terjadi. Seorang pemuda mengenakan jubah hitam perlahan muncul di depan ekspresi tegang mereka. Kita sudah lama tidak bertemu. Apa perlu dibuat ribut-ribut begini? Melihat tatapan merah di depannya, Xiaoyan yang baru saja muncul tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Kemudian, dia tersenyum malu dan memasang ekspresi polos. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.